nama saya Salis Nilam Amartama dari kelas 3A dengan NPM 2013020011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Odoo dari sistem ERP. Nah, yang pertama, apa sih itu Odoo? Odoo merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Software ini juga bersifat open source dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Odoo juga menawarkan banyak rangkaian modul bisnis yang terintegrasi, misalnya Customer Relationship Management atau CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Semua modul ini bertujuan untuk berkomunikasi secara efisien dan lancar satu sama lain untuk bertukar informasi. Nah, kan di Odoo banyak nih modulnya. Kali ini saya akan membahas hanya 3 modul saja. Nah, yang pertama ada inventory atau gudang, yang kedua purchase atau pembelian, yang ketiga sales atau penjualan. Nah, yang pertama apa sih itu inventory? Inventory yaitu modul yang berfungsi untuk mengatur banyak warehouse atau gudang untuk bisnis. Sehingga tidak perlu khawatir jika bisnis Anda semakin berkembang dan membutuhkan banyak gudang baru. Inventory dapat membantu melacak inventaris dan memastikan Anda memiliki jumlah stok yang tepat. Modul ini juga memungkinkan untuk mengelola pesanan dan pengiriman, sehingga data yang dikelola akan tetap teratur dan efisien. Fitur ini juga menyediakan manajemen stok, gudang, inventaris, manajemen supplier, dan data pengiriman. Nah, yang kedua ada purchase atau pembelian. Modul ini juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk mencari vendor atau supplier barang dan mengkonversikannya menjadi sebuah pesanan. Odoo mampu melakukan pemantauan dan pelacakan faktur penerimaan barang yang dipesan dari vendor atau supplier. Nah, yang terakhir sales atau penjualan. Modul sales memungkinkan pengguna untuk mengelola pesanan dan melihat tabel penjualan secara rapi. Dengan modul ini, perusahaan bisa mendapatkan seluruh informasi tentang penjualan serta melakukan kontrol terhadap pemesanan dan pengiriman barang secara lebih terpusat. Modul ini juga dilengkapi dengan fitur pengelolaan data pelanggan, pembuatan penawaran, tagihan, dan laporan penjualan yang lengkap. Nah, langsung saja dari ketiga modul ini akan saya terapkan pada website Odoo. Nah, sekarang kita sudah masuk ke website Odoo-nya, yaitu odoo.com. Nah, yang pertama kita harus login terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat account, di sini saya langsung masuk saja. Dan pada percobaan sebelumnya, saya sudah membuat database bernama Bluehour 7. Jika teman-teman belum membuat database atau memasukkan modul-modul yang akan digunakan, bisa mengklik create. Kemudian teman-teman bisa pilih modul yang akan digunakan, misalnya seperti presentasi saya tadi, ada inventari, pembelian, atau purchase, dan sales. Kemudian kita bisa mengklik lanjutkan, dan diisi data diri sesuai yang dibutuhkan. Nah, untuk minat utamanya, saya memilih sebagai mahasiswa dan bisa mengklik mulai sekarang. Namun saya sekarang akan menggunakan database yang sudah saya buat tadi. Nah, kita masuk ke my database.
Kemudian klik hubungkan pada W47. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang modulnya saya pilih tadi. Ada inventory, purchase, dan sales. Dan terdapat fitur-fitur pendukung lainnya. Nah, yang pertama kita pilih inventory untuk gudangnya. Dan ini adalah tampilan dari inventory. Nah, dari inventory ini ada configuration. Pada percobaan kali ini saya akan langsung menuju ke produk kategori untuk menambahkan kategori. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan kategori dan subkategorinya. Kategorinya ada album dan subkategorinya ada Enhypen dan TXT. Nah, pada percobaan kali ini saya akan menambahkan kategori baru, yaitu misalnya Lucy atau boneka. Tidak mempunyai kategori induk, kita langsung pilih ke kategori. Nah, akan langsung terupdate Lucy. Nah, kemudian kita akan menambahkan produknya. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa produk dan beberapa stoknya. Nah, kita akan menambahkan produk baru. Nah, misalnya kita akan menambahkan Lucy tadi, Lucy Taehyun. Nah, dapat dijual dan dapat dibeli itu dicentang karena dapat dijual itu menandakan produk ini dijual di toko kita, dan dapat dibeli yang berarti kita membeli dari vendor lain. Nah, untuk tipe produknya ada produk konsumsi, itu kayak produk sekali habis, jadi kayak makanan, minuman gitu. Jasa itu layanan, dan storable product itu seperti produk yang bisa disimpan dalam etalase. Nah, karena ini adalah produk bukan sekali habis, maka saya akan memilih storable product. Nah, kebijakan penagihan sesuai dengan jumlah yang dipesan. Rate on order tidak ada. Nah, harga jualnya, misalnya kita akan menjual seharga 200.000. Nah, untuk pajak pelanggannya kita bisa pilih tidak ada pajak atau ada pajaknya. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakan pajak. Jadi kita hapus, dan modal itu harga beli dari vendor misalnya 150.000. Nah, untuk kategorinya saya akan memilih Lucy. Nah, referensi internal kayak singkatan, misalnya ini kan Lucy Taehyun, berarti PTY gitu misalnya. Nah, untuk penjualan default pembelian, nah pajak pemasak ini juga dihilangkan. Untuk stok persediaan, berat, volume, dan lama waktu pengiriman bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, kita juga bisa menambahkan foto produknya. Misalnya ini. Nah, sudah klik produk. Nah, ini kan stoknya kan masih kosong. Nah, kita akan melakukan pembelian di purchase. Di purchase kita bisa menambahkan vendor atau pemasok. Misalnya kita sudah memiliki pemasok yaitu ketonforyou.com. Nah, kita akan menambahkan pemasok baru. Misalnya perusahaan Weverse.
weverse.com, tunggu hingga terupdate. Nah, jika sudah kita klik pemasok, maka sudah langsung terupdate. Nah, maka untuk melakukan pembelian dari vendor, kita klik purchase order. Nah, ini adalah order dari vendor yang sudah saya lakukan tadi. Kita klik baru, kita pilih nama pemasok yaitu Weverse. Nah, produk apa aja yang akan dibeli? Misalnya busi tadi, Taehyung. Nah, sebanyak berapa? 15. Nah, sudah langsung tertera total harganya. Ya sudah, klik konfirmasi order. Nah, jika ini sudah, artinya kita sudah order di Weverse-nya. Nah, kita lihat di inventory-nya. Nah, ini penerimaan 1 untuk diproses. Nah, kita klik yang tadi sudah kita pesan. Misalnya ini sudah Hyun kan tadi kita pesannya 15 buah. Nah, kita terima barangnya berapa nih? Misalnya ini juga 15, produknya lengkap. Ya udah, kita pilih 15, kemudian kita klik validasi untuk memvalidasi. Nah, jika sudah ada penerimaan kan 0, berarti sudah diterima barangnya. Kemudian kita kembali ke purchase. Kita pilih yang Weverse. Kita belinya kan di Weverse tadi. Nah, kita klik buat tagihan untuk membayar ke Weverse-nya. Kita klik. Kemudian kita pilih tanggal tagihan, misalnya tanggal hari ini. Batas waktunya kontan. Ya. Nah, ini. Nah, berarti ini kita sudah membayar sebanyak 15 buah. Nah, kemudian kita lihat di tagihan atau invoice. Pilih ke vendors, ke bills. Nah, ini kan belum lunas ya. Kan kalau ini sudah ada tulisannya lunas. Ini belum lunas, kita klik. Terus kita klik konfirmasi. Nah, kemudian kita daftarkan pembayaran. Misalnya kita akan membayarkan dengan bank. Totalnya sudah default, dan klik payment. Nah, jika sudah lunas akan muncul tulisan lunas seperti ini. Kita klik tagihan. Nah, pada tagihan juga sudah lunas. Nah, setelah kita membeli, kita lihat stoknya. Nah, kan ada 15 unit. Nah, kan stoknya sudah ada semua nih. Stoknya tinggal 9, 10, dan 10. Nah, misalnya ada pembeli yang ingin membeli beberapa produk yang kita jual. Misalnya, kita klik sales, kemudian klik orders, klik baru. Nah, nama pelanggan. Kita juga dapat menambahkan pelanggan. Nah, misalnya ini adalah pelanggan Arjuna Tereja. Nah, kita klik baru untuk menambahkan pelanggan baru, individual untuk perorangan. Misalnya saya beri nama Sasa. Nah, kita
kita ini default saja. Kita klik. Nah, Sasa sudah ada. Nah, kita klik order lagi. Kita klik baru untuk membeli produk. Nah, nama pelanggannya Sasa. Sasa misalnya membeli beberapa produk Gucci Taehyung, terus album Farewell. Nah, membeli Gucci Taehyung sebanyak 2, albumnya 1. Nah, totalnya sudah langsung terupdate di sini. Kemudian kita klik konfirmasi. Berarti si Sasa sudah memesan di kita sebanyak 3 barang, yaitu 2 Gucci Taehyung dan 1 album. Nah, kita lihat di inventory. Nah, ini order pengirimannya 1 untuk diproses. Berarti si Sasa memesan berapa produk tadi dalam 1 transaksi. Nah, ini kita klik aja si Sasa. Nah, di sini misalnya nih barangnya udah datang, si Sasa udah dikonfirmasi diterima. Nah, di sini kita dan barangnya lengkap. Nah, di sini kita klik aja 2 dan ini 1 karena barangnya lengkap yang diterima. Nah, klik validasi. Nah, jika udah, nah seperti ini kan udah selesai nih, berarti stok yang di produk juga akan berkurang. Ini jadi 13 unit, ini jadi 9 unit. Nah, pada sales si Sasa, kita akan membuat faktur untuk si Sasa. Kemudian kita klik buat faktur. Kita klik draft invoice. Nah, setelah Sasa dibuatkan faktur tadi, kita kembali ke menu invoice. Kita klik. Nah, kita pilih customer dan sebagai invoice kita pilih Sasa karena belum lunas. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, kemudian daftarkan pembayaran. Kemudian Sasa membayarnya dengan bank atau cash, misalnya ke bank saja. Kemudian kita create payment. Nah, jadi ini tandanya si Sasa sudah lunas pembayarannya. Kemudian kita lihat fakturnya. Nah, sudah lunas. Nah, kemudian kita dapat kasus baru jika out of stock. Ketika pembeli memesan melebihi stok yang ada. Hanya kita buat order baru. Misalnya kita buat namanya Rere. Klik buat Rere. Kemudian ini metodenya default saja. Cara pembayaran kontan. Nah, si Rere membeli produk misalnya Daydream, album Daydream sebanyak, kan tadi stoknya 9 ya, kita pilih 10. Nah, kalau merah tandanya itu out of stock atau stoknya kurang dari jumlah yang dipesan.
Nah, kita coba saja konfirmasi. Kan tetap merah ya. Terus kita lihat di inventory. Kita klik satu untuk diproses. Nah, si Rere. Nah, kemudian si Rere memesan album Daydream sebanyak 10 dan karena stoknya yang tersedia hanya 9, maka Rere hanya menerima 9 album. Nah, kemudian klik validasi. Jika Rere sudah menerima barangnya, pesan 9 album. Kita cek produknya, stok produknya. Nah, kan habis ya. Stok produknya juga habis di overview. Nah, akan muncul satu menunggu, satu terlambat, satu back order. Kita klik aja nih, si Rere. Nah, berarti kan tadi kurang 1. Nah, ini stoknya kan kosong. Kita klik yang terlambat, sama. Nah, berarti kalau stoknya habis, kita kan harus memesan lagi di vendor. Kita akan memesan di Keton for You, purchase order, baru Keton for You, misalnya tadi Daydream. Kita akan membeli sebanyak 15 buah. Tidak ada pajaknya, kemudian kita klik konfirmasi order. Kita lihat di inventory. Nah, ini ada satu untuk diproses. Kemudian kita klik. Nah, misalnya di kita nih sebagai yang menjual album dari vendor hanya dikirimkan sebanyak 14 buah. Kita klik 14. Kemudian kita validasi. Kalau misalnya kan tadi barangnya kurang 1 ya. Kalau kita buat back order, maka barang yang kurang tadi akan dikirimkan. Nah, jika tidak back order, maka barang tersebut tidak akan dikirimkan oleh vendor. Saya tidak akan back order. Jadi ini sudah selesai. Kemudian kita lihat di Nah, penerimaannya sudah selesai. Nah, kemudian kita kembali ke bookcase, button for you. Kemudian kita klik buat tagihan. Tanggal tagihannya hari ini, syaratnya kontan dan lainnya default saja. Nah, kan tadi yang diterima cuma 14, jadi yang dibayar juga 14. Kita klik konfirmasi. Nah, kemudian kita lihat di invoice. Vendors, bills, ini belum lunas. Jadi, kita akan melakukan validasi pembayaran. Daftarkan pembayaran. Kita pilih bank saja, kita klik payment, maka sudah lunas. Kita klik tagihan dan sudah lunas semua. Kemudian kita lihat stoknya, apakah sudah bertambah. Nah, sudah bertambah 14 unit. Nah, kemudian untuk yang stoknya dikirim kurang tadi,
Maaf. Nah, kita klik. Nah, ini satu untuk diproses, Cirere. Nah, ini kan tadi stoknya kurang ya, jadi kita kirimkan lagi satu. Dan barangnya sudah diterima Rere. Kita klik validasi. Sudah nih. Terus, di sini kan sudah proses jadi selesai. Nah, kemudian kita buat faktur buat si Rere. Kita pilih Rere, terus kita buat faktur, create draft invoice. Kita pilih tanggal fakturnya, ini kontan, soal saja, kita konfirmasi. Nah, kan tadi kan Rere kan pesannya awalnya 9 ya. Terus ketambahan satu lagi jadi 10. Yang terlambat yang out of stock tadi kan juga 1. Jadi kan totalnya 10. Nah, di sini juga akan tertera 10. Nah, kita klik konfirmasi. Jadi di sini si Rere sudah melakukan konfirmasi pemesanan. Selanjutnya kita buat invoice-nya buat si Rere. Kita klik customer invoice. Kemudian kan ini belum lunas ya, si Rere ini udah lunas. Si Rere kita klik. Kemudian klik daftarkan pembayaran. Bayarnya dengan bank. Nah, si Rere sudah lunas. Kemudian kita lihat stok lagi. Stoknya seperti ini. Kita sudah melakukan praktek untuk menambah produk, menjual produk, menambahkan stok produk, membuat faktur, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa menu yang ada di inventory, sales, dan purchase. Nah, yang pertama ada overview. Nah, ini penerimaan, yaitu untuk menerima produk yang kita pesan dari vendor. Nah, order penerimaan ini, order pengiriman ini untuk mengirimkan barang ke konsumen. Return ini untuk meretur barang dari pembeli ke kita. Nah, yang kedua ada operasi, yaitu pengiriman. Nah, pengiriman ini dari vendor ke kita. Ini ada beberapa transaksi. Nah, ini ada juga pengiriman ke konsumen. Dan ini ada beberapa transaksi. Kemudian ada physical inventory. Nah, ini kayak riwayat-riwayat stok dari produk yang ada. Misalnya nih Taehyung ada 13 stok dan seterusnya. Nah, kemudian ada pembuangan. Ini ada pembuangan untuk order atau misalnya barang yang kita jual dan stok yang ada di gudang itu berbeda, maka di sistemnya kita membuang stok tersebut. Kita coba klik baru, produknya misalnya Taehyung sebanyak 1, maka klik validasi. Nah, maka kita lihat, nah ini Taehyung kuantitasnya 1 dan produknya akan berkurang menjadi 12 unit. Nah, yang kemudian produk, yaitu untuk mengetahui produknya,
Kemudian laporan, ada laporan stok. Nah, seperti ini. Nah, kemudian history. Ini. Kemudian performa. Dan ada konfigurasi itu untuk setting dan gudang. Oh ya, dan gudang ini kita juga bisa menambahkan gudang baru. Misalnya toko kita mempunyai cabang. Nah, kita dapat menambahkan toko cabangnya itu di sini. Nah, tapi kali ini saya tidak akan menambahkan toko cabangnya, jadi kita hapus saja. Kemudian untuk kategori produk seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Kemudian kita akan ke pembelian atau purchase. Nah, pada pembelian atau purchase kita bisa memilih penawaran, yaitu penawaran ke vendor, dan order pembelian ke vendor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemasok, yaitu vendor-vendor yang ada. Nah, kemudian ada produk, yaitu produk, laporan pembelian. Ini, kemudian ada konfigurasi harga pemasok. Nah, seperti ini. Harga dari vendornya itu sebesar 150.000. Nah, kan kita jualnya sebesar 200.000. Nah, 200.000. Nah, kemudian kita kembali ke penjualan atau sales. Nah, di penjualan kita bisa pilih nih order, penawaran, terus order untuk konsumen yang mengorder barang di kita, penjualan tim, pelanggan. Nah, ini adalah pelanggannya. Tadi ada Arjuna Tereja, Rere, dan Sasa. Kemudian ada siap difakturkan. Tidak ada karena tidak ada orderan. Dan untuk upsell tidak ada, produk, daftar harga, default. Dan laporannya enggak ada. Laporannya seperti ini. Labelnya tidak. Kemudian kita kembali ke penagihan. Nah, di penagihan kita dapat memilih sebagai pelanggan atau pemasok. Nah, jika pelanggan, kita lihat fakturnya. Nah, ini kan sudah lunas semua. Nah, misalnya ada jabatan kredit, kosong, pembayaran. Ini si Rere, si Sasa, Arjuna, Tereja yang sudah order ke kita. Terus ada produk, ada referensi, nama, dan harga jual. Dan ada pelanggan, ya faktur. Ya, dan untuk pemasok atau vendor, kita bisa melihat tagihan. Nah, ini tagihannya sudah lunas semua. Ini ada pengembalian, datanya tidak ada karena tidak ada yang disetar. Dan ada pembayaran, sudah terbayar semua. Nah, kemudian ada rekening bank. Kosong. Terus ada produk juga, produknya apa aja. Nah, masaknya ada Account for You dan Weavers. Nah, ada laporan analisis faktur seperti ini, dan ada
konfirmasi juga syarat pembayaran, dan lain-lainnya. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak dipahami, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.